Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu yang menonton video ini. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Di masa pandemi ini, walaupun sekolah libur, kalian harus tetap belajar. Nah, kali ini kakak dan teman-teman kakak akan membahas tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Silahkan simak baik-baik ya. Organ gerak hewan dan manusia. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui dan memahami organ gerak pada manusia dan hewan, untuk dapat membedakan organ gerak pada manusia dan hewan, untuk mengetahui dan memahami fungsi dari organ gerak pada manusia dan hewan, untuk mengetahui dan memahami cara yang tepat dalam menjaga organ gerak manusia. Sistem gerak makhluk hidup. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Namun, cara bergerak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena umumnya gerakannya dapat berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Dalam melakukan gerak, hewan dan manusia dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya, manusia mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Berbagai jenis hewan seperti kuda, kucing, dan sapi juga mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Burung mempunyai sayap untuk terbang, ikan berenang menggunakan siripnya, dan lain-lain. Dengan kata lain, gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Nah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Seperti sistem gerak pada manusia, terdapat tulang atau rangka dan juga otot yang menjadi sebagai sistem gerak pada manusia. Kemudian, gerak pada hewan. Hewan memiliki dua jenis gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif yang dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif yang dilakukan oleh tulang. Kelompok hewan dibedakan menjadi dua berdasarkan struktur dari tubuh mereka. Hewan tersebut yaitu kelompok vertebrata serta kelompok avertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu dan hewan avertebrata? Hewan vertebrata itu adalah jenis kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya kelinci, organ geraknya kaki, fungsinya meloncat. Kaki belakang kelinci digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat. Yang kedua, ular, organ geraknya otot perut, fungsinya bergerak. Yang ketiga, ikan, organ geraknya sirip dan ekor. Fungsinya bergerak, ekor untuk mendorong tubuh ikan ke depan dan sirip untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah. Yang keempat, burung. Organ geraknya kaki, sayap, dan ekor. Fungsinya kaki untuk bertengger, sayap untuk terbang, dan ekor untuk mengatur ketika akan menukik dan berbelok. Yang kelima, katak. Organ geraknya kaki, fungsinya kaki belakang katak yang lebih panjang digunakan untuk meloncat, dan kaki katak yang berselaput berfungsi untuk membantu ketika berenang di dalam air. Kemudian hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini adalah jenis kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya, yang pertama yaitu siput. Organ geraknya kaki perut, fungsinya bergerak. Yang kedua, kepiting. Organ geraknya kaki, fungsinya bergerak. Kaki pada kepiting digunakan untuk berjalan di atas pasir, dan capit pada kepiting juga berfungsi untuk memegang makanan. Yang ketiga, cacing. Organ geraknya otot perut, fungsinya bergerak. Yang keempat, belalang.
Organ geraknya kaki dan sayap. Fungsinya kaki belakang belalang yang panjang digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat, dan sayap pada belalang berfungsi untuk memperjauh jarak lompatan. Yang kelima yaitu ubur-ubur. Organ geraknya, tubuhnya, rumbai-rumbai di tubuh ubur-ubur bergerak dengan sistem seperti propulsi jet. Untuk bergerak maju, ubur-ubur menghisap air ke dalam tubuh kemudian menyemprotkan keluar ke belakang menciptakan propulsi jet. Rumbai-rumbai pada tubuh ubur-ubur dapat membuat rasa gatal pada tubuh saat tersentuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan vertebrata dan avertebrata. Perbedaan yang pertama, vertebrata mempunyai tulang yang terentang dari bagian belakang kepala sampai dengan bagian ekor. Sedangkan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang, tetapi ada beberapa hewan yang dilindungi oleh rangka luar. Perbedaan yang kedua, vertebrata mempunyai otak yang dilindungi oleh tengkorak. Sedangkan avertebrata, otak tidak terlindungi oleh tengkorak. Perbedaan yang ketiga, vertebrata tubuh berbentuk simetris bilateral, sedangkan avertebrata susunan syaraf terletak di bagian perut, tepat di bawah saluran pencernaan. Perbedaan yang keempat, vertebrata mempunyai jelas kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada. Sedangkan avertebrata tidak jelas perbedaan bagian-bagian tubuhnya. Contoh hewan vertebrata yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh hewan avertebrata yaitu siput, kupu-kupu, cupang, cacing, ubur-ubur, lipan, luwing atau kaki seribu, kalajengking, dan cumi-cumi. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka, persendian, dan otot. Fungsi rangka tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Fungsi persendian adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Alat gerak pada manusia berupa tangan dan kaki. Alat gerak pasif terdiri dari tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia. Tulang pada lengan meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Sedangkan tulang pada kaki manusia terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Yang kedua, alat gerak aktif pada manusia. Alat gerak aktif pada manusia berupa otot. Manusia memiliki 3 macam otot di dalam tubuhnya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian yang pertama yaitu otot polos. Otot polos merupakan jenis otot dalam tubuh manusia yang biasanya terdapat dalam sistem pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, otot iris mata,
otot bawah kulit, dan beberapa organ lainnya. Karena otot polos bekerja untuk organ dalam manusia, maka otot ini bekerja secara tak sadar atau refleks. Kemudian apa sih fungsi dari otot polos? Jadi karena kemampuannya untuk berkontraksi dan menahan, otot polos digunakan untuk banyak fungsi di berbagai bagian tubuh kita. Dalam sistem peredaran darah, otot polos memainkan peran penting dalam menjaga dan mengendalikan tekanan darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka merupakan sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini terdapat daerah gelap atau miosin dan terang atau aktin yang berserang-seling. Nah, fungsi utama dari otot lurik yaitu memicu kontraksi. Tidak sekedar kontraksi saja, kontraksi tersebut nantinya menunjang pergerakan dan pernapasan. Fungsi selanjutnya yaitu memompa darah hingga ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Nah, fungsi dari otot jantung yaitu agar proses sirkulasi darah di dalam tubuh dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan bantuan dari otot jantung untuk menjalankan fungsinya. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time.